Halo, selamat pagi. Anda kini bergabung bersama saya Freddy Cahya dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda di pagi hari ini. Informasi utama segera hadir, di antaranya. Diterjang hujan deras, longsor tebing menimbun 5 rumah di Kabupaten Magelang. Abai prokes, pengunjung Kota Lama Semarang dan wisata Guji Tegal tidak mengenakan masker dan berkerumun. Kami juga memiliki berita menarik, pohon Natal indah tersusun dari kayu secang. Kita buka dari bencana tanah longsor, 5 rumah di Kabupaten Magelang tertimbun tebing longsor setelah kawasan itu diguyur hujan deras. Akibat diterjang tebing longsor, 5 rumah di Dusun Karangkulon, Desa Kalirejo, Kabupaten Magelang tertimbun material longsor. Relawan bersama warga bergotong royong membersihkan material longsor Senin pagi. Agar tidak membahayakan, relawan membongkar atap rumah yang tertimbun terlebih dahulu, baru membersihkan bagian bawah rumah. Selain menimbun rumah, sejumlah pohon di sekitar rumah juga terseret tanah longsor. Penghuni sementara mengungsi ke tempat lain. Longsor terjadi setelah desa ini diterjang hujan deras sejak Minggu sore hingga Senin dini hari. Diduga karena tanah labil, jalan yang berada di atas tebing longsor lalu menimpa rumah warga. Longsor juga membuat akses jalan Dusun Karangkulon dan Kleben putus. Rencana dari pemerintah desa nanti ini mau diajukan di tahun 2022 itu memakai koordinasi sama desa untuk bisa ditalot agar jalan yang menuju Noreh bisa kembali utuh. Sementara di Desa Wonolelo, Kabupaten Wonosobo, longsor tebing juga menimpa 2 rumah warga setelah diguyur hujan cukup lama. Dari video amatir warga terlihat longsor tebing setinggi 10 meter perlahan mendorong rumah hingga material longsor menerobos masuk sehingga rumah hancur. Beruntung penghuni rumah bergegas meninggalkan rumah sehingga tidak sampai jatuh korban jiwa. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Magelang dan Wonosobo. Ya, meski sedang libur sekolah, ratusan anak sekolah dasar di Kabupaten Grobogan tetap antusias mengikuti vaksinasi. Libur sekolah tidak menyurutkan semangat anak-anak SD Negeri 16 Purwodadi Kabupaten Grobogan untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Mereka dengan antusias ke sekolah mengenakan seragam sekolah. Vaksinasi perdana untuk anak usia 6 hingga 11 tahun diikuti oleh 200 orang siswa. Vaksin biar sehat. Aku kan ikut poli juga toh, biar nemesnya biar banter kalau ikut kopdar. Ini seharusnya libur ya hari ini? Iya. Tapi semangat masuk? Iya. Kenapa sih? Karena ibu nyuruh aku vaksin karena biar aku sehat. Pemerintah Kabupaten Grobogan bekerja sama dengan Polri dan TNI menargetkan 130.000 anak divaksinasi dalam sepekan ke depan. Target kita bersama-sama hanya 7 hari harus selesai. Jumlahnya ada 130-an ribu. Dan mudah-mudahan dari Dinas Kesehatan siap dan kita kerjasama dengan TNI Polri dan supaya juga menyebar di puskesmas, mungkin di sekolahan-sekolahan dan kepala sekolah dan ibu-ibu guru juga siap untuk mendampingi. Selain di sekolah-sekolah, vaksinasi anak diberikan juga di puskesmas yang ada di Kabupaten Grobogan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Berbagai terobosan terus dilakukan untuk mencapai target vaksinasi. Di Jepara, polisi mengerahkan mobil travel vaksin keliling untuk menjemput warga ke tempat vaksinasi. Tim vaksinasi Merdeka Polres Jepara mengerahkan mobil travel vaksin untuk memudahkan warga mendapatkan akses vaksinasi. Seperti di Desa Kalipucang Wetan, mobil travel ini menjemput warga di rumah kemudian diantar ke lokasi vaksinasi terdekat.
Inovasi mobil travel vaksin ini sebagai upaya untuk menarik minat warga sekaligus mempercepat capaian vaksinasi. Menjemput ketika ada calling dari Babin Kamtibmas di suatu titik untuk dihampiri, dibawa dan kemudian dibawa ke tempat pelayanan vaksin. Kegiatan vaksin travel vaksin ini akan terus kita laksanakan khususnya di kantong-kantong usia lansia. Vaksinasi di desa ini sudah yang ke-10 kalinya. Sistem jemput bola diharapkan bisa mencapai target vaksinasi hingga 70% pada akhir tahun. Di Kalipucang Wetan sini jumlah warga yang ada tinggal di desa sini itu 6.100. Yang sudah tervaksin sudah 4.000-an, berarti 63,3%. Target kita untuk di 70%. Vaksinasi dosis pertama di Kabupaten Jepara telah mencapai 64,58%, sedangkan dosis kedua 36,73%. Atau dari total target vaksinasi 922.000 lebih warga, baru tercapai 329.000 lebih warga yang sudah divaksinasi. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Jepara. Pemerintah Kota Semarang dan Kabupaten Tegal mesti mengawas ketat tempat-tempat wisata. Di kawasan Kota Lama Semarang dan wisata Guci Tegal, pengunjung kedapatan mengabaikan protokol kesehatan. Suasana kawasan wisata Kota Lama Semarang begitu padat Minggu petang. Pengunjung datang baik dari Kota Semarang maupun dari kota lainnya sehingga arus lalu lintas macet. Antusiasme pengunjung begitu tinggi karena memasuki kawasan ini tidak dipungut biaya. Sayang, di tengah ancaman penyebaran virus corona varian Omikron, sejumlah pengunjung tempat wisata ini ada yang tidak mengenakan masker dan berkerumun. Tapi masih yang sangat disayangkan itu untuk di wisatanya, karena masih ada orang yang masih suka buka tutup masker. Terus ada juga yang nggak pakai masker bahkan tadi penjual juga ada yang nggak pakai masker. Bagus banget, tempatnya enak, asri juga, tapi ramai banget. Mungkin karena weekend. Takut sih mas, gimana ya, antisipasi diri sendiri ya, wajib pakai masker. Yang penting nomor 1 udah vaksin ya. Tetapkan protokol kesehatan selalu. Dampak pembatalan PPKM level 3 untuk libur Natal dan Tahun Baru juga terasa di jalur wisata Guci Kabupaten Tegal. Pengunjung memadati sejumlah wahana wisata. Lagi-lagi, pengelola terkesan melonggarkan protokol kesehatan. Tidak ada petugas yang memeriksa suhu tubuh pengunjung. Sejumlah pengunjung berdalih tidak khawatir karena sudah divaksinasi. Ali Mustafirin dan Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Semarang dan Kabupaten Tegal. Bekas lokalisasi terbesar di Kabupaten Pati akan berubah wajah. Tempat ini diwakafkan untuk dibangun sebuah pondok pesantren. Wajah mesum lokalisasi Lorong Indah, tempat prostitusi terbesar di Kabupaten Pati, akan berubah drastis. Tidak akan ada lagi tempat-tempat karaoke dan tempat hiburan lainnya. Selama pandemi COVID-19, tempat ini seperti kuburan karena ditutup total. Bangunan pun tampak tidak terawat. Pemilik lahan akhirnya mewakafkan lahan seluas 5.000 meter persegi tersebut dan bangunannya kepada Pondok Pesantren Soko Tunggal Semarang. Ini adalah momen yang tepat kami mewakafkan tanah dan bangunan karena kami sendiri sudah membangun ada 3 titik bangunan untuk dan pondok pesantren sejak 4 tahun yang lalu. Ketika bangunan ini tidak cukup bermanfaat, maka akan kami berikan kepada Pondok Pesantren An-Nuriyah Soko Tunggal. Pimpinan Pondok Pesantren Soko Tunggal meminta pemerintah Kabupaten Pati tidak membongkar bangunan sehingga nantinya bisa diubah menjadi pondok pesantren. Saya jamin sekarang ini sudah tidak ada pelacur 1 orang pun yang ada tinggal di sini. Lalu untuk apa dilakukan pembongkaran? Di sepanjang jalan ini saya sebutkan saja ada bangunan yang permanen bertembok beton atau tembok kuat
isinya kandang ayam. Itu milik seorang perwira menengah. Kalau dibongkar di sini, saya minta dulu karena itu di depan harus dibongkar. Dan di sepanjang jalan arteri juga harus dibongkar kalau itu memang benar. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Pati telah memberikan surat peringatan ketiga kepada pengelola lokalisasi itu untuk membongkar sendiri bangunan karena menyalahi aturan tata ruang. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Pati.